Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Kami kelompok 8 yang akan mempresentasikan dari materi wireless security atau disebut dengan keamanan tanpa kabel. Bagaimana sih presentasi dari kelompok kami? Ini dia. Sini adalah kelompok 8 yang mendapatkan materi tentang wireless security. Kami di sini beranggota 4 orang, yaitu ada Harun Al-Rasyid, yaitu saya, ada Muhammad Sa'duddin Rauf, Nova Sugara, dan Khairul Umam. Pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih, sehingga mendapatkan tukar-menukar informasi. Teknologi Wi-Fi ini merupakan teknologi yang berbasis pada standar IEEE 802.11. Pemegang merek dagang Wi-Fi yaitu Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah lokal nirkabel atau disingkat WLAN. Apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineer, karena kemampuannya yang memperbolehkan jaringan area lokal, Local Area Network atau disingkat LAN, untuk beroperasi tanpa memerlukan kabel, nirkabel atau disebut dengan wireless. Teknologi Wi-Fi ini menjadikan semakin populer dan menjadi pilihan praktis bagi sebagian besar jaringan bisnis maupun rumah tangga. Jadi Wi-Fi ini sudah digunakan untuk kalangan banyak orang, dari rumah tangga sampai pembisnis sudah menggunakan Wi-Fi karena yang praktis. Ya, nanti ada teman saya yang menjelaskan selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan jaringan wireless dan lain-lain. Ya, saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan. 1. Untuk kelebihan itu mudah. Aksesnya itu sangat mudah. 2. Tanpa kabel, praktis dan efisien. 3. Dapat digunakan selama 24 jam atau sehari, 7 hari, atau seminggu tanpa pulsa telepon. Untuk kekurangannya itu adalah biaya peralatan mahal, delay yang sangat besar, dan keamanan atau kerahasiaan tentang data kurang terjamin. Macam-macam perangkat wireless. Access point. Access point merupakan pusat dari node yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan gelombang radio atau wireless. 2. Wireless adapter untuk desktop. Perangkat ini adalah digunakan untuk berkomunikasi secara wireless dengan access point menggunakan desktop. Yang ketiga adalah wireless router. Wireless router adalah perangkat yang melakukan fungsi sebuah router, tetapi juga mencakup fungsi sebuah titik akses nirkabel dan switch jaringan. Mereka umumnya digunakan untuk memungkinkan akses ke internet atau jaringan komputer tanpa memerlukan koneksi kabel. Hal ini berfungsi dalam kabel LAN, WLAN, atau wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Sugara akan melanjutkan presentasi dari Saudara Khairul Umam. Celah keamanan serta ancaman terhadap keamanan jaringan wireless. 1. Celah keamanan jaringan Wi-Fi. Beberapa kelemahan pada jaringan wireless yang bisa digunakan attacker melakukan serangan antara lain: A. Hide SSID, B. WEP, C. WPA-PSK atau WP2-PSK, D. MAC filter, E. Weak protocol atau protokol yang lemah,
F. Software issue atau masalah perangkat lunak. G. Hardware issue atau masalah perangkat keras. Celah keamanan serta ancaman terhadap keamanan jaringan wireless. Kedua, ancaman terhadap keamanan jaringan Wi-Fi. Banyak pengguna jaringan wireless tidak bisa membayangkan jenis bahaya apa yang sedang menghampiri mereka saat sedang berasosiasi dengan wireless access point atau WAP. Misalnya seperti sinyal WLAN dapat disusupi oleh hacker. Berikut ini dapat menjadi ancaman dalam jaringan wireless, diantaranya: A. Sniffing to eavesdrop. B. Denial of service attack atau DOS. C. Man in the middle attack. D. Rogue atau unauthorized access point. E. Konfigurasi access point yang tidak benar. F. Scanning. G. Password cracking. H. Rootkit. Mengamankan jaringan wireless. Mengamankan jaringan Wi-Fi membutuhkan 3 tingkatan proses. Untuk mengamankan jaringan Wi-Fi, kita harus dapat melakukan pemetaan terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Prevention atau pencegahan. Kebanyakan dari ancaman akan dapat ditepis dengan mudah. Walaupun keadaan yang benar-benar 100% aman belum tentu dapat dicapai, akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan Wi-Fi dapat dicegah dengan memilih dan melakukan konfigurasi layanan atau servis yang berjalan dengan hati-hati. Lalu selanjutnya observation atau observasi. Ketika sebuah jaringan Wi-Fi sedang berjalan dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah, maka proses perawatan dilakukan. Perawatan jaringan komputer harus termasuk melihat isi log yang tidak normal yang dapat merujuk ke masalah keamanan yang tidak terpantau. Sistem IDS dapat digunakan sebagai bagian dari proses observasi, tetapi menggunakan IDS seharusnya tidak merujuk kepada ketidakpedulian pada informasi log yang disediakan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Saduddin Rauf. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengamankan jaringan wireless. Pertama, respon. Bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan keamanan suatu sistem telah berhasil disusupi, maka personil perawatan harus segera mengambil tindakan tergantung pada proses produktivitas dan masalah yang menyangkut dengan keamanan, maka tindakan yang tepat harus segera dilaksanakan. Bila proses sangat vital pengaruh kepada fungsi sistem dan apabila di shutdown akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada membiarkan sistem yang telah berhasil disusupi telah dibiarkan berjalan, maka harus dipertimbangkan untuk direncanakan perawatan pada saat yang tepat. Ini merupakan masalah yang sulit dikarenakan tidak seorang pun akan segera tahu apa yang terjadi celah begitu sistem telah berhasil disusupi dari luar. Berikut beberapa kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan untuk pengamanan jaringan wireless. Web, Wired Equivalent Privasi. Teknik pengaman jaringan wireless ini adalah standar keamanan pada 802.11. Teknik ini akan membuat jaringan nirkabel akan mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel. 2. WPA, Wi-Fi Protection Action, proteksi akses. WPA merupakan teknik pengamanan jaringan wireless LAN yang menggunakan teknik enkripsi yang lebih baik dan tambahan pengaman berupa autentifikasi dari penggunanya. Ada 2 model enkripsi jenis ini, yaitu TKIP dan AES. 3. MAC, Medium Access Control, Address Filtering, sistem pengamanan wireless LAN. Yang lain adalah dengan menggunakan MAC Address Filter yang akan menyeleksi akses berdasarkan MAC address dan user. Dan kesimpulan dari presentasi ini adalah banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan memudahkan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dari tiap vendor perangkat wireless baiknya dirubah settingannya sehingga keamanan akses terhadap Wi-Fi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditindakan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu cara men-setting yang sudah dibahas di atas, tetapi dapat menggunakan kombinasi beberapa teknik sehingga keamanan lebih terjamin.